ada yang
Podcast Padang 92,4/4 ada di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat sore sahabat budaya, ketemu lagi dong sama Gus Pri di sore Senin, jarang-jarang gitu ya. Tanggal 25 Januari kali ini kita diapresiasi musik Minang. Sekarang namanya udah ganti jadi Bincang Musisi Minang. Ya gak sih sahabat budaya, buat kamu mungkin yang baru pulang kerja, yang baru selesai aktivitasnya, nah kita ada di sini nemenin kamu nih. Di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang musisi Minang tentang lagu-lagu dia, kegiatan dia sebagai seorang penyanyi gitu ya. Kamu juga bisa dengerin siaran Gus Pri di sore hari ini di frekuensi 92,4 MHz ya, 92,4 FM, atau di layanan streaming kita di rri.co.id atau di aplikasi RRI Play Go, sahabat budaya. Dan selain itu, siaran kita juga bisa kamu lihat tampilannya di YouTube ya. Kalau yang mau ada gambarnya, nggak cuma suaranya aja. Kita lagi live streaming saat ini sahabat budaya di YouTube-nya Perempat Ada di Padang. Kamu cari aja deh, nanti di situ muncul Gus Pri sama seseorang yang akan Gus Pri ajak ngobrol di sore hari ini. Coba kita sapa dulu ya, di ujung telepon sudah tersambung sama Gus Pri. Ada Atika Edelweiss. Halo Tika. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo Tika. Oke, sahabat budaya, kita masih mencoba menghubungkan ya ke Tika di sore hari ini. Dan ya kita masih nunggu Tika untuk bergabung sama kita di sore hari ini sahabat budaya. Coba kita sapa sekali lagi. Halo, selamat sore Tika. Halo. Iya, kayaknya belum tersambung ya. Dan sahabat budaya, kalau kamu tahu, Tika merupakan seorang penyanyi Minang ya, yang juga mungkin sudah kamu dengarkan beberapa lagunya. Ya, ada yang mungkin juga suka lagunya Tika, nanti boleh deh WhatsApp kita juga. Kamu suka lagu Tika yang mana? Atau ada yang mau ditanyain ke Tikanya di sore hari ini? Boleh banget gitu ya. Penasaran gitu sekarang lagi sibuk apa? Atau bakal ada karya baru dari Tika gitu, album ya enggak? Atau ngajak Tika datang ke daerah kamu mungkin main-main ke sana, boleh ya. Nanti bilang aja sama dia. Ya udah deh sahabat budi, kita akan coba menghubungi Tika terlebih dahulu setelah ini ya. Tapi kita dengarkan dulu deh lagu Tika. Tadi juga udah ada lagu Tika yang judulnya Antara Cinto Joluko ya. Itu duet sama Reski. Kali ini ada lagu Tika, sebuah lagu dari Tika juga ya sahabat budaya, Tika Edelweiss dengan judulnya Rindu Hati. Kita akan kembali sesaat lagi, masih diapresiasi musik Minang atau Bincang Musisi Minang ya sekarang namanya. Tetap bersama kami sahabat budaya di Perempat Ada di Padang. Permisi, ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
akan nih ya cerita soal Atia beberapa karya juga. Tika. Halo, Nah, ini dia baru ada. Tadi kemana aja sih Tika? mati sendiri kapannya ya? Iya, mati sendiri ya? Iya, lagi galau gitu. Iya, lagi galau kali. Tapi Tikanya gak galau dong? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya bener. Oke, Bukit Tinggi lagi gimana? Iya, Oke. Tika, kita ngobrolin soal lagunya Tika. Aku penasaran nih. Tika kan udah punya beberapa lagu gitu ya. Halo Tika? Halo? iya halo. Iya, udah punya beberapa lagu dan karya yang mana semuanya lagu-lagu Minang juga ya? Oke. Lagu-lagunya Tika, udah punya bukannya sendiri? Wow, itu lumayan banyak. Cukup. Oh gitu. Dan penyanyi Tika, oh itu berarti 5 tahun yang lalu. Kalau dihitung per tahun tuh ketika apa mau? Jadi kayak ceritanya kita tuh awalnya Lewat. Oh gitu. ternyata jadi Oke. kayak harus bikin gitu kan. Jadi ini ya nggak pede gitu ya. Tuh di sini gitu ya. Lomba-lomba itu sekolah dulu. Oh, ya, juga selama ini perlombaan atau kompetisi lagu Minang. Oh enggak, Oh enggak, enggak, lebih ke kayak Minang gitu ya. Belum. Minang gitu ya. belum. Album Minang Lagi cari temen duet gitu. waktu itu diajak kolaborasi lagu pertamanya lagu Minang Iya, iya. gitu ya. Nah, waktu itu kesempatannya ya. Iya. Terus gimana perasaannya waktu itu? Pas pertama kali diajak nyanyi lagu Minang lagi gitu kan? Amanah dan juga lagu Minang gitu ya. Iya, sendirinya 3 lagu juga. Oke, itu akhirnya masuk ke dalam apa? Albumnya Tika? Album pertama. Oh, album pertama. Iya, Oke, itu bukan untuk projectnya Bang Hari waktu itu, bukan? sebenarnya awalnya proyek Bang Ari itu dikasih solo 3 lagu semua Bang Ari. Oh gitu, jadi akhirnya yang kolaborasi tadi boleh nih dimasukin. Iya. Wow, itu lagunya Tika yang nulis atau gimana? Itu lagu Bang Ari itu semua rata-rata. Oh, lagu yang ini ya, cover lagu dari Hari Parintang. Lagu baru tapi Belum pernah dibawain gitu ya. belum. Siap. Ada yang berkesan di album pertama, Tika? Pasti Pas lagi kuliah atau lagi apa waktu itu? Halo? Tika suaranya mempersiapkan. jadi waktu papa masih ada disuruh berhenti kuliah gitu. Oke, Bang mau fokus menjadi ini ya. Usaha kan. Oke, siap. Terus abis itu sedang menjalankan usahanya tiba-tiba. Oke, tapi kan nggak ada paksaan abis itu. Maksudnya setelah albumnya selesai, rekamannya selesai, janjinya udah selesai dong waktu itu dong. Ada masih lagu Minang gitu ya? Enggak juga waktu itu gitu. Gimana? Rilis pertama lagu yang awal lagu Minang. Dirilis. Ya, ada lagu. Oke, kalau lagu Indonesia ini genrenya kayak apa? Lebih ke pop kali ya? Ya pop. Itu lagunya siapa yang ciptain? Kalau Indonesia lebih banyak lagu cover itu lagu-lagu lama di recycle. Oke, siap. Apa aja tuh di album ketiga lagu-lagu Indonesianya? Yang paling kenal itu yang jangan salah menilai. Jangan Salah menilai. itu lagu siapa ya? Lagunya Abot. Oke. Lama gitu di recycle. Lagu lama gitu ya. Emang lebih suka yang klasik-klasik gitu kali ya, Tika ya? Iya. Itu yang milihin lagu siapa? Ini nih materi albumnya gitu. Pilih sendiri sih. Oh, pilih sendiri. Siap. Terus proses rekamannya Atika sendiri juga atau ada tim yang ngebantu nih? Ada tim pasti ada. Oh, ada tim gitu ya. Tapi album keduanya nih ini udah lagu-lagu Tika sendiri atau masih kayak album pertama nih ada lagu dari musisi lain tapi belum dibawain? Iya, ke album pertama. Di album kedua lagu-lagu siapa? Juga sih banyak lagu Bang Hari Parintang. Oke, siap.
Terus lanjut ke album keempat, album kelima, album lagu Minang dong isinya. 4 Minang, 5 Indonesia lagi. Oh gitu, emang seling-seling gitu ya trennya ya? Ya. Biar nggak bosan. Gimana? Biar nggak bosan sih yang dengarkan. Biar nggak bosen, siap. Berarti kalau nextnya ada album lagi nih, album Minang ya kayaknya ya? Ya sih, tapi kayaknya sekarang lebih ke single-single di YouTube aja sih sering. Oh single-single YouTube trennya lagi kayak gitu ya, kalau langsung plug satu album, kayaknya memanage-nya rada susah gitu ya? Single untuk di YouTube ya. Iya siap. Oke, tapi Atika udah mulai nulis lagu sendiri belum sih? Belum sih, kayak belum ada bakat aja. Nggak mau maksain gitu, kalau nggak bakat ya udahlah. Oke, jadi selama masih ada lagu-lagu yang bisa dibawakan, ya kenapa enggak gitu ya? Iya. Tapi prosesnya itu kan kalau bukan Tika yang nulis, proses apa sih penghayatan lagunya itu gimana? Bisa dapat nggak tuh feel-nya pas lagi nyanyiin nanti? Diusahain sih kayak kayak tutup kali itu curhat dulu gitu kan. Ntar dibikinin lagunya kayak gitu. Oh gitu. Biasanya dibawain beberapa kali dulu ya baru dapat feel-nya gitu ya? Iya, harus patah hati dulu baru gitu. Soalnya lagunya emang rata-rata galau ya Tika ya? Iya, lagunya galau semua. Galau semua. Seperti misalnya judul lagu Mbak Karako, ini juga galau ya kayaknya ya? Nah, kalau itu yang itu sebenarnya lagu yang lama terus di recycle. Itu asik sih. Bentuknya kayak bahagia gitu. Oh bahagia. Iya. Oke, ada yang bahagia juga ternyata. Abis ini kita dengerin nih sahabat budaya. Tapi nanti setelah break, kita boleh minta Tika nyanyi dong dikit gitu. Boleh. Nanti mau nyanyiin lagu apa? Indonesia aja kali ya. Indonesia boleh. Tapi sebelum ini kita ke lagu Tika dulu ya, sahabat budaya dan juga Tika, kita dengerin lagunya Tika yang Mbak Karako ya, Tika ya. Ya. Oke, sahabat budaya, kita ini dulu ke lagu Tika yang satu ini dulu. Nanti kita akan kembali di bincang musisi Minang di sore hari ini masih dengan Guspri dan Atika Adelwes. Sahabat budaya tetap bersama kita di Perempat Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, kita masih di iya. Kirain udah ditinggal lagi nih kita di sini. Tapi ya, Tika setelah 5 tahun berkarya sebagai musisi Minang gitu, perasaannya gimana? Bersyukur aja sih. Bersyukur ya. Kenapa bersyukurnya, kenapa? Halo? Halo Tika? Iya. Tika kayaknya suaranya kurang jelas nih. Halo? Halo? Iya. Yang membuat Tika bersyukur selama 5 tahun ini, apa? Kenapa? Sama pastinya, terus juga bisa kayak menghibur teman-teman semua gitu. Oke. Perasaan bahagia ketika melihat teman-teman jadi terhibur gitu ya? Iya. Oke. Tadi katanya Tika mau nyanyi nih. Coba deh dikit gitu sebelum kita tutup pembicaraan di sore hari ini. Tika mau bawain lagu apa nih? Halo? Halo? Iya, mau bawain lagu apa Tika? Oh, jangan salah menilai, Bang. Jangan salah menilai. Oke, ini pernah ada di albumnya yang ketinggiannya ya? Iya ya. Oke, coba deh kita dengerin ini dia, sahabat budaya, Tika Edelweiss. Mengapa masih saja ragukan cinta? Udah, Bang? Oke, emang bagus sih sahabat budaya. Aku pikir tadi masih mau nyanyi lagi gitu kan, jadi siapa nih? Oh, itu kebetulan Nadia Musik itu perusahaannya Papa, album Papa. Oke. Jadi semua karya-karyanya Tika bisa dilihat di situ ya? Iya, iya. Berapa lagu yang bisa ditonton di YouTube itu? Semua ada di situ. Semuanya ya? Iya. Oke, semua lagu udah ada musik videonya? Iya, ada. Wow, dari 5 album itu? Iya. Semua lagu? Iya, semua lagu. Wow, keren sih itu. Dan kalau kamu penasaran sahabat budaya, langsung aja ke YouTube, channel YouTube-nya Nada Musik Rekor. Nada Musik Record, itu dia ya. Kapan nih Tika ada karya baru lagi? Atau yang terbaru apa sih lagunya Tika? Bulan depan ada single Minang terbaru. Oke, single Minang terbaru ya. Judulnya bisa dikasih tahu nggak? Judulnya belum sih, judulnya soalnya kan. Ya. Biar surprise ya gitu ya. Tapi galau dong lagunya. Gimana, Bang? Tapi galau lagunya. Iya, galau. Galau gitu ya, biar makin sendu gitu ya. Iya. Iya deh, kalau gitu kamu dengerin aja bulan depan ya Tika ya. Ya. Iya, Bang. Oke, ditungguin aja di nanti karya-karyanya Tika. Nanti langsung ada sama musik videonya juga. Ada, langsung ada kok. Oke, ini tuh udah tinggal dirilis aja gitu ya. Prosesnya semuanya udah selesai ya. Iya. Oke, nanti kapan-kapan main ke Padang juga dong Tika. Sering kok kita ke Padang. Oh sering. Cuman kebetulan sekarang lagi di Bukit Tinggi ya. Iya, kebetulan lagi di. Oke, ya deh kalau gitu makasih banyak Tika udah ngobrol-ngobrol sama kita di sore hari ini ya. Iya, sama-sama Bang. Salam buat semua yang dengar juga. Atau ada salam-salam khusus mungkin boleh nih Tika, mau disampaikan buat siapa? Salam buat yang dengar aja sih Bang. Oke, siap deh kalau gitu. Makasih Tika. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya sahabat budaya, obrolan Gus Pri di sore hari ini sama Tika Edelweiss. Ya emang bagus sih suaranya sahabat budaya. Coba aja suara Gus Pri kayak gitu. Jadi aneh kan, itu suaranya suara cewek. Tapi kamu tunggu deh nanti bincang musisi Minang edisi berikutnya bakal sama siapa dan gimana cerita dia ya. Untuk kali ini kita selesai dulu di sini sahabat budaya. Habis ini jam 6 kamu akan menyimak Pas Jam dan akan dilanjutkan bersama rekan Riri. Gus Pri pamit, tetap bersama kita di Perempat Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke. Permisi, permisi.